Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi, dan semoga saja perjumpaan kita kali ini bisa memberi manfaat kepada saya pribadi dan juga kepada kalian semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan masih terkait dengan optimalisasi penggunaan video scribe dalam pembuatan whiteboard animation. Dan untuk kesempatan kali ini yang akan saya kupas, yang akan saya bahas adalah bagaimana cara yang sederhana untuk melakukan proses perpindahan dari satu frame ke frame yang lain, atau dari satu layar ke layar berikutnya dengan menggunakan pola transisi yang relatif lebih halus. Namun sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena kedepannya nanti insya Allah akan ada beberapa tutorial yang insya Allah akan memberi banyak manfaat kepada kalian semuanya. Baik teman-teman semuanya, sebagaimana yang bisa kalian lihat pada bagian layar monitor, itu ada beberapa objek yang ada di dalam satu area. Satu hal yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu, bahwasanya dalam satu area atau satu frame, jadi saya maksud untuk satu frame di sini adalah beberapa objek yang tampak dalam satu layar. Jadi kalau untuk yang di bagian sini, ini adalah beberapa objek, bukan sebuah slide atau bukan sebuah layar. Artinya dalam beberapa objek ini memungkinkan untuk tampil dalam satu layar, dalam satu tempat secara bersamaan. Jadi ini kalau kita lihat semuanya ini adalah dalam satu layar, sementara pada saat kita kembali pada bagian sini di bagian scribe, kalau kita view kamera posisinya, kita akan melihat itu ada dalam satu layar atau dalam satu bagian tersendiri yang memisah. Kalau teman-teman lihat di bagian sini, otomatis kita akan melihat ini adalah posisi objek yang ada dalam satu layar. Jadi ada dua layar. Jadi apa yang saya tampilkan di sini ada dua layar. Yang pertama adalah cara membuat transisi ini ya. Kemudian bagian kedua ini adalah pembahasan terkait dengan makharijul huruf, ini masih dalam satu layar. Sehingga pada saat kita coba untuk preview, coba nanti kita lihat bagaimana pola perpindahan dalam satu layar ke layar yang lain. Ini satu layar, ini satu frame, kemudian masuk ke layar selanjutnya. Jadi ada dua. Dan untuk melakukan itu semuanya sangat mudah sekali aslinya. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah memosisikan layar tersebut pada area mana, bisa ditaruh di bagian atas, di bagian samping, atau di bagian bawah. Dan caranya teman-teman bisa klik bagian area yang kosong, silahkan diklik, kemudian digeser. Lah pola penggeseran ini bisa kemana saja, mau ke atas, mau ke bawah, atau mau ke samping, itu juga bisa ya. Misalnya saya coba untuk posisikan di bagian sebelah kanan. Jadi yang perlu diklik itu di area kosong ya, di area kosong, kemudian kita taruh di bagian sebelah kiri sampai tidak terlihat. Oke, baru setelah itu kita masukkan objek baru yang ada di dalam layar yang masih blank semacam ini. Misalnya saya ketik di sini huruf halqiyah, karena ini masih ada kaitannya dengan pembahasan pembahasan tahsin tilawatil Quran yang kaitannya dengan makharij huruf hijaiyah. Oke, ini coba, ini apa ini, huruf halqiyah. Oke, ini warnanya kita ganti warna hijau, apa warna pink ya, coba warna pink sesekali ya. Oke, kemudian setelah itu untuk fontnya bisa teman-teman pilih mana yang sesuai. Cuman yang paling saya sarankan jangan sampai font yang dibuat itu susah ejaannya ya. Jadi diupayakan keterbacaan dari font itu supaya lebih mudah, sehingga orang nanti bisa melihat atau bisa memanfaatkan
media yang kita buat dengan sebaik mungkin. Oke, kemudian kita klik di sini. Baru setelah itu kita coba untuk besarkan, cara membesarkan lewat sini, dari ujung sini, bagian ujung, kemudian kita tarik. Oke, semacam ini. Dan sekiranya sudah cukup, teman-teman kemudian lihat pada bagian set camera position, itu silahkan diaktifkan sehingga nantinya dia akan aktif di situ. Baru setelah itu kita coba lihat perpindahannya, preview. Mulai kita ketik dari sini, kita ke view camera position ini, kemudian nanti kita preview bagaimana pola perpindahannya. Oke, kemudian selanjutnya yang teman-teman perhatikan di sini adalah untuk melakukan proses perpindahan dari objek yang paling terakhir sebelum masuk ke objek awal yang ada pada frame baru, itu ada pada area pause dan transition. Ini yang benar-benar perlu teman-teman atur. Misalnya kalau pause ini kan seberapa lama objek itu akan tampil dalam sebuah layar, sementara untuk transition ini kan seberapa lama posisi perpindahan ke layar atau ke elemen atau ke ke area yang baru. Ini coba misalnya saya ganti ya. Jadi ini teman-teman bisa langsung dari sini ya, atau diklik 2 kali juga bisa. Kita coba ganti satu, kita lihat bagaimana proses perpindahannya, sehingga nanti teman-teman bisa otak-atik pada bagian situ, apakah lebih halus, apakah terlalu cepat. Oke, itu agak relatif gak begitu cepat dan gak begitu lambat ya. Misalnya ini kita coba untuk yang setengah second, bagaimana perpindahannya. Nah, itu kan agak-agak relatif lebih cepat ya, sehingga yang perlu teman-teman set itu ada pada bagian transitionnya ini, dan seringkali yang saya gunakan itu antara 1,5 second sampai 2 second, sehingga relatif agak sedikit smooth gitu. Kita coba lihat lagi. Oke, relatif lebih halus ya. Dan kemudian kalau ini sudah selesai, misalnya kita ingin membuat yang baru, membuat frame baru, kita masukkan di sini untuk dalam satu area. Misalnya kita masukkan di sini. Jadi untuk menampilkan ini bagian-bagian pola semacam ini, teman-teman bisa langsung klik di sini note. Nanti akan mendapatkan beberapa model note atau catatan yang bisa dimanfaatkan sehingga agak sedikit lebih menarik gitu ya. Oke, kita coba di sini. Nah, oke, sementara kita posisikan ini ada di bagian atas, red semacam ini. Kemudian ini yang pertama kita taruh di bagian sini. Ini nanti polanya pada saat masuk ke bagian sini, otomatis dia akan mengalami perpindahan. Atau huruf halqiyah ini apa, tenggorokan ya. Coba ini kita masukkan dulu huruf yang keluar dari tenggorokan biar lebih jelas dulu ya. Oke, kita taruh di sini ya. Oke, kemudian ini posisinya pas ya, posisi jadi setelah huruf halqiyah baru nanti masuk yang huruf ini. Untuk warnanya biar tidak terlalu, ini saya ganti warnanya, kita ganti warna yang hampir sama aja lah. Oke, baru setelah itu kita masukkan nanti untuk yang ini. Cuman setelah di daerah sini teman-teman lihat, jangan lupa untuk set kamera ini diaktifkan. Oke, dan untuk selanjutnya akan masuk ke bagian ini set kameranya. Baru setelah itu kita tulis di sini misalnya
huruf halqiyah terbagi menjadi dua, misalnya atas, ini sebagai contoh aja ya, misalnya atas tenggorokan. Oke, kita coba posisikan semacam ini. Oke, baru setelah itu ini kita copy saja ya, atas tenggorokan. Kemudian setelah itu hurufnya apa, hurufnya misalnya ini, maaf kalau sekiranya salah ya, misalnya hamzah sama h. Jadi ternyata sudah bisa dipergunakan untuk menulis teks berbahasa Arab untuk yang versi 36. Saya kebetulan pakai yang versi 36. Oke, kita taruh di sini. Oke, kemudian selanjutnya ini kita copy saja. Oke, kita copy 2 kali, baru setelah itu kita geser. Oke, kan gampang ya, kita geser ke bagian sebelah sini. Oke, kemudian ini juga kita geser ke bagian di sebelah sananya lagi. Oke, baru setelah itu kita tulis lagi di sini tengah tenggorokan teks Arab. Oke, ini posisinya ada di bagian berarti ini kita set send to back. Saya percepat ya. Jadi semacam itu. Sekarang kita coba preview bagaimana perubahannya. Semoga nanti bisa memberi gambaran kepada kalian semuanya, dan nanti teman-teman bisa membuat yang lebih menarik lagi. Ini hanya sebuah gambaran, sebuah contoh saja. Saya preview dari Khayshumiyah. Oke, terlalu lama, langsung dari Khayshumiyah. Jadi teman-teman perhatikan untuk preview, kalau kita klik di bagian sini berarti ini akan mengarah pada bagian yang pertama, play from start. Jadi bagian pertama, sementara kalau ini play from current element. Jadi pada saat kita ingin mempreview mulai dari sini, silakan diklik di bagian sini. Kita coba ke belakang terlebih dahulu supaya kita memahami pola perpindahannya. Nah, sementara untuk time, untuk waktu sendiri bisa teman-teman lakukan perubahan atau bisa dipercepat
sesuai dengan kebutuhan lah, supaya tidak terlalu lambat, karena itu nanti kaitannya dengan narasi yang memungkinkan kita masukkan di dalamnya, sehingga tentu timenya itu akan berpengaruh sekali pada saat kita memasukkannya. Nah, sekarang kenapa bisa semacam ini? Karena masih set areanya belum diaktifkan. Jadi itu juga perlu untuk diperhatikan, sehingga nantinya pada saat selesai akan menjadi lebih menarik lagi. Sekarang saya coba lihat, kalau teman-teman lihat di bagian sini, kenapa tadi bisa berpindah-pindah, karena ini set kamera belum diaktifkan. Jadi teman-teman tinggal klik di bagian sini saja. Begitu pula ini sudah aktif, kemudian ini juga sudah aktif, tadi yang di bagian sini ini belum aktif, silahkan diaktifkan. Ini juga sudah aktif, dan untuk yang di bagian sini, nah ini belum aktif, tinggal diklik aja supaya aktif, sehingga nanti semuanya akan sama, sudah tidak ada lagi pola perpindahan dari satu objek ke objek yang lain. Kita lihat, dia sudah di set pada areanya, sudah tidak lagi melakukan proses perpindahan atau ngezoom secara otomatis. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan materi-materi yang lain, dan semoga nanti bisa bertemu lagi. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.